Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa harapannya adalah agar kita semuanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan takwa kita adalah takwa yang haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya. Takwa itu berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayah, yang maknanya adalah sikap berhati-hati, menjauhi atau menghindari. Suatu hari Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Sayyidina Umar, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apa sih sesungguhnya makna daripada takwa?" Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, sesungguhnya takwa itu, suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa makna daripada takwa? Sayyidina Umar bertanya kepada beliau, Ubay bin Ka'ab, maka Ubay bin Ka'ab pun bertanya balik kepada Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, kalau panjenengan berjalan sebuah jalan yang penuh dengan duri, apa yang panjenengan lakukan?" Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Saya akan berhati-hati. Setiap langkah saya akan berhati-hati supaya terhindar dari duri itu." Maka sesungguhnya itulah makna daripada takwa. Sikap hati-hati agar kita ini tidak salah di dalam langkah, agar langkah-langkah kita tidak menciderai kita. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak fadilah keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalam surat Tolak, surat 65, Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan makhraja, jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di ayat yang ketiganya, Allah berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Bagi orang-orang yang bertakwa, oleh Allah segala kesalahan-kesalahannya, kekurangannya ditutupi oleh Allah, dan Allah akan melipat gandakan pahala untuknya atas kebaikan-kebaikannya. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah fadilah keutamaan daripada takwa. Karena itulah maka tepat Al-Qur'an mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Pertanyaan selanjutnya, jamaah saudaraku yang dicintai oleh Allah, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar apa yang harus kita upayakan agar kita ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mencoba mengkaji dari ayat Al-Qur'an, maka paling tidak ada 5 langkah, 5 upaya agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dan nilai-nilai takwa itu terjaga pada diri kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mu'ahadah, mengingat sumpah, mengingat janji-janji kita. Bukankah kita ini telah berjanji, berikrar, bersumpah kepada Allah, kepada Rasulullah lewat syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya pada saat itu kita sedang berjanji, berikrar, bersumpah kepada Allah, kepada Rasulullah, untuk taat kepada Allah, untuk ittiba, nyontoh Rasulullah dalam semua perkara. Maka mari itu kita muahadah, kita ingat-ingat sumpah janji kita. Kita pun juga sudah berjanji, berikrar kepada Allah, pada Rasulullah, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Bukankah kita juga sehari semalam sering kali berjanji, minimal paling tidak 17 kali kita kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kami menyembah kepadamu, dan kepadamulah aku mohon pertolongan. Saudaraku yang dicintai Allah, ingat-ingat mu'ahadah terhadap semua sumpah dan janji kita. Orang-orang yang senantiasa ingat akan sumpah janjinya
dan dia tidak ingin sebagai orang yang munafik, sebagai orang munafik, orang yang ingkar akan janjinya, maka dia akan senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah dan ittiba kepada Rasul, dan itulah takwa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dicintai Allah, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya yang kedua agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah adalah dengan muraqabatullah, merasakan kebersamaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita merasa senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, bukankah di dalam diri kita ini ada senantiasa malaikat yang mengawasi diri kita? Ada malaikat raqib di sebelah kanan kita, ada malaikat atid di sebelah kiri kita. Semua catatan mereka tidak pernah terlepas. Allah sangat maha tahu apapun yang kita lakukan. Mari kita merasakan pengawasan Allah yang sangat melekat pada diri kita. Setiap perbuatan apapun yang kita lakukan, Allah tahu, Allah catat lewat malaikat raqib dan atid ini. Sehingga ketika kita merasa senantiasa muraqabatullah dalam pengawasan Allah, rasanya tidak mungkin kita ini berbuat yang dilarang oleh Allah, dan itulah takwa. Yang ketiga, saudaraku yang dicintai oleh Allah, agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang namanya muhasabah. Evaluasi diri terhadap semua amal perbuatan kita. Ketika kita tidak melakukan amal perbuatan apapun, tanya pada diri kita, apakah perbuatan ini bertentangan dengan syariat Allah ataukah tidak? Kalau itu bertentangan dengan syariat Allah, jangan pernah lakukan amalan atau tindakan itu. Demikian pula ketika kita selesai melakukan amaliyah, kita perlu evaluasi, perlu muhasabah. Barangkali amal-amal yang kita lakukan tidak optimal sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita telah sholat, tapi kita lihat bagaimana sholat kita. Sudahkah kita sholat tepat waktu? Sudahkah kita sholat dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita berusaha untuk khusyuk di dalam sholat kita? Perlu kita evaluasi. Nah, orang-orang yang senantiasa mengevaluasi diri terhadap semua amal, muhasabah diri terhadap semua amal, insya Allah dia akan terjauh dari sifat al-muflisun, orang-orang yang bangkrut, merasa telah banyak beramal, tetapi oleh Allah haba'an mansura, dihadapi oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan. Oleh karena itu, mari kita upayakan untuk senantiasa muhasabah diri agar kita senantiasa terjaga ketakwaan kita kepada Allah. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar agar kita menjadi orang yang bertakwa dan menjaga kualitas takwa kita adalah senantiasa kita melakukan yang namanya mu'aqabah, menghukum diri kita, memberikan sanksi kepada diri kita manakala kita ini salah langkah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah belum menyampaikan, siapa yang salah langkah kemudian dia tidak segera menghentikan kesalahannya, maka dia akan merembet kepada kesalahan-kesalahan berikutnya. Makanya harus dihentikan kesalahan-kesalahan itu dengan cara bertaubat dari semua kesalahan-kesalahan itu. Nah, salah satu contoh fenomenal barangkali ada yang terjadi pada pribadi Umar bin Khattab, sebagaimana diceritakan oleh anaknya Abdullah bin Umar. Suatu hari sang ayah sedang menengok kebun kormanya. Begitu balik ke tempat semula, maka didapati ternyata sholat berjamaah asar telah usai. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, gara-gara saya melihat kebun kurma tadi, sholat jamaah asar saya terlambat, maka sesungguhnya akan saya infakkan kebun kurma beserta seluruh isinya sebagai iqab, hukuman kepada diri karena sholat asar saya berjamaah terlambat. Jadi para jamaah saudara yang dicintai oleh Allah, upaya agar kita senantiasa terjaga kualitas takwa kita, senantiasa melakukan iqab, memberikan sanksi hukuman pada diri sendiri manakala kita ini salah langkah, agar kita ini kembali ke jalan yang benar, jalan yang tidak salah itu. Yang terakhir, yang kelima, upaya agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjaga kualitasnya adalah dengan cara mujahadah, optimalisasi amal-amal kita. Memang kita akui Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya setiap manusia, setiap umat ini ada masa jenuh di dalam amal-amalnya. Maka sebaliknya logikanya adalah di balik itu ada semangat-semangatnya kita ini untuk beribadah. Maka pada kesempatan itulah kita optimalkan amal-amal kita, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib kita tingkatkan kualitasnya, yang sifatnya sunnah kita tingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. Maka orang-orang yang demikian ini mengoptimalkan amaliyah-amaliyah, insya Allah dia akan terjaga dari kemalasan-kemalasan di dalam dia beribadah. Dan inilah menjaga kualitas takwa kita.
Maka saudaraku yang dicintai oleh Allah, 5 langkah inilah yang harus kita lakukan supaya kita ini senantiasa menjadi hamba yang bertakwa dan kualitas takwa kita terjaga. Pertama, muahadah, mengingat sumpah dan janji. Yang kedua, muraqabah, merasakan pengawasan Allah. Yang ketiga, muhasabah, evaluasi terhadap amal-amal. Yang keempat adalah muaqabah, memberikan sanksi hukuman kepada diri sendiri manakala salah di dalam langkah. Dan yang terakhir adalah mujahadah, optimalisasi amal-amal kita. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.